Bab 410. Stanley Wu. Melihat wajah tua Master Tai yang menyebalkan, Harley Ye berkata dengan tidak percaya, "Ada barang yang begitu bagus, kamu yakin ingin membaginya dengan aku?" Ahem. Hanya terdengar Master Tai batuk kering, "Aku ingin menelan semuanya sendiri. Masalahnya adalah aku tidak bisa menangani penyihir tua Gunung Suram itu sendirian. Dengan kamu, itu berbeda. Cambuk besi kamu yang mengenai jiwa orang sangat mendominasi." Penyihir tua Gunung Suram. Harley Ye menggaruk kepalanya, berpikir sejenak dan memastikan tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. "Aku belum pernah mendengar namanya, tapi setelah mendengar namanya, itu bukan orang yang mudah dihadapi." "Kamu benar." Master Tai menepuk pahanya dan mengacungkan jempol pada Harley Ye. Penyihir tua itu luar biasa ganas. Teknik silat yang dikultivasikan adalah yang paling ganas. Spesialisasi menghisap esensi darah bayi. Dia di dinasti Dacu ini memiliki reputasi yang sangat terkenal. Kultivasi macam apa dia? Mengenai penyihir tua Gunung Suram, yang paling dipedulikan Harley Ye adalah kekuatannya. Jika dia adalah alam langit semu, jika menyerbu seperti ini, bahkan jika mereka berdua bergabung, sekalipun ada cambuk dewa, tetap saja mati. Alam Kongming, tingkat 8. "Aku masih ada urusan, aku pergi dulu." Mendengar kata puncak alam Kongming, Harley Ye berdiri. Jangan. Itu tingkat 8 alam Kongming, bukankah kita mencari kematian jika kita pergi seperti ini? Harley Ye menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya seperti kerincingan. "Kalau mau, kamu sendiri saja, aku masih harus buru-buru pulang untuk memeluk istriku." Kita masih memiliki pembantu." Melihat Harley Ye hendak pergi, Master Tai meraih Harley Ye lagi. "Ada satu lagi, dalam perjalanan, alam Kongming tingkat ke-6. Dan aku sudah menghitungnya. Penyihir tua itu sedang bertapa untuk memelihara darah akhir-akhir ini. Dia dalam kondisi lemah dan kesempatan ini adalah kesempatan langka." Alam Kongming tingkat 6. Kabar ini membuat Harley Ye menyentuh dagunya. Sudah datang. Ketika Harley Ye merenung, pelangi ilahi telah menghantam langit, seperti bola meriam dan mendarat di sebelah api unggun dengan ledakan. Mungkin getarannya begitu besar sehingga Harley Ye pun tidak bisa berdiri kokoh. Orang ini, bagaimana menggambarkannya? Dia seperti gangster, dengan tubuh yang kokoh dan besar, terutama mata itu, bulat dan sangat energik, auranya sangat ganas. Perlu disebutkan bahwa mulut orang ini sangat besar. Secara visual, tidak masalah untuk memasukkan 2 telur. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, Harley Ye melirik mulut besar pria itu, tetapi ide aneh muncul di benaknya. "Ya ampun, ada apa ini?" Ketika Harley Ye bergumam, pria itu menatap wajah Master Tai yang hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Apalagi alasannya, dipukuli. "Ini berita baru. Hei, izinkan aku memperkenalkan kamu." Master Tai berdeham dan menarik pria itu ke sisi Harley Ye. Orang ini adalah pemimpin Pulau Naga Hitam di Danau Nanya. Orang-orang Nanyang memanggilnya Stanley Wu. Setelah mendengarkannya, biarpun Harley Ye sangat tenang, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Nama ini bukan nama biasa. Setelah Master Tai selesai berbicara, dia masih tidak lupa untuk menarik Harley Ye ke sisinya dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. "Bocah, terhadap orang ini, jaga harta karunmu. Kalau dia ingin meminjam senjata spiritual, jangan pinjam, karena dia tidak pernah mengembalikan apa yang dia pinjam." Bukankah ada orang lain? Di mana itu?" Ketika Master Tai berbisik, Stanley Wu melihat sekeliling dengan mata besar. "Nah, bukankah ada di sini?" Master Tai menyeret Harley Ye ke sisi Stanley Wu. "Kamu bermain-main." Stanley Wu melolong. Begitu turun, dia sudah melihat kultivasi Harley Ye. Itu hanya tingkat pertama alam Lingsu.
dia bisa membalikkannya dengan satu tamparan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tak disangka, bantuan yang ditemukan Master Tai adalah Harley Alam Lingsu. Jangan meremehkannya, bocah ini bukan Alam Lingsu biasa. Kamu mendengar tentang kejadian kemarin. Kesengsaraan guntur yang tak tertandingi itu disebabkan oleh bocah ini. Tahukah kamu, semua lukaku disebabkan oleh dia. Kamu. Setelah Master Tai selesai berbicara, Stanley Wu jelas terkejut dan kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Harley lagi. Ketika dia berbicara, dua baris gigi emas besar masih bersinar terang, terutama mata besar yang menusuk itu sangat bersemangat. Rendah hati. Aku masih tidak percaya, coba pukul aku. Stanley Wu adalah seorang master yang tidak pernah meneteskan air mata kalau belum melihat peti mati. Dia segera berdiri diam dan membuka dadanya yang lebar, artinya, pukul apapun yang kamu inginkan. Mendengar Harley terbatuk ringan, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk dewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghantamkannya ke kepala besar Stanley Wu. Di sisi lain, Master Tai memalingkan wajahnya. Tak lama kemudian, teriakan Stanley Wu terdengar. Mungkin tangan Harley terlalu berat, orang ini gagal berdiri kokoh dan terjatuh ke dalam api. Langit malam itu dalam, bintang-bintang bertebaran seperti debu. Di atas kekosongan halus, pedang terbang besar melewati langit. Master Tai terbang dengan pedang di depan, Stanley Wu dan Harley di belakang. Harley lebih baik, meletakkan dagunya di satu tangan. Dia sedikit terpana dan sepertinya rindu kampung halaman, atau lebih tepatnya, Fancy Chu. Di sisi lain, Stanley Wu terus menggosok kepalanya yang besar sepanjang jalan dan sekarang matanya masih berbintang-bintang. Pada saat ini, dia tidak berani meragukan kekuatan Harley lagi. Orang yang bisa dihargai oleh Master Tai yang bermata pencuri, tidak sesederhana itu. Menurutku, cambuk besimu tidak buruk, bisakah kamu menunjukkannya kepadaku? Sambil menggosok kepalanya yang besar, Stanley Wu menatap Harley dengan mata cerah lagi. Ketika cambuk itu diayunkan, rasanya ngilu. Setelah mendengar kata-kata itu, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik telinganya. Apa kamu ingin menggunakan cambuk besiku untuk bermain selama 2 hari? Memang benar. Kalau begitu aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Harley meniup kotoran telinga sesuka hati. Orang-orang mengatakan bahwa kamu tidak pernah mengembalikan apa yang kamu pinjam. Jadi jika aku memberi kamu cambuk besi lalu kamu melarikan diri, kepada siapa aku akan memintanya? Omong kosong, kapan aku meminjam sesuatu dan tidak mengembalikannya? Oke. Melihat Stanley Wu membodohi Harley lagi, Master Tai langsung turun tangan. Dialah yang paling mengenal Stanley Wu. Mari kita bicara tentang rencananya. Master Tai berbalik. Setelah mendengar kata-kata itu, Harley dan Stanley Wu juga berhenti bercanda dan menjadi serius. Penyihir tua Gunung Suram menyedot darah setiap 10 tahun sekali. Pada hari ini, kultivasinya untuk sementara akan turun ke tingkat 8 alam Kongming dan ketika dia memberi makan darah, dia paling takut diganggu dan penggunaan energi vitalitas adalah hal yang harus dihindari, jadi kita harus cepat mengambil tindakan. Tubuhmu kuat, pandai bertarung jarak dekat, bisa menjadi penyerang berperisai daging. Master Tai berbicara dengan lugas dan membuat pengaturan yang cermat. Saat berbicara, mereka bertiga sudah turun di hutan yang gelap. Lihat, itu Gunung Suram. Master Tai menunjuk ke sebuah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Setelah mendengar kata-kata itu, Harley melihat ke arah yang ditunjuk Master Tai. Dia melihat gunung besar yang diselimuti kabut hitam dan bahkan dari jarak jauh, dia bisa merasakan aura suram, serta aura berdarah yang tidak bisa ditutupi. Terlepas dari ini,
perasaan terdalam yang dirasakan Harley Ye adalah depresi. Penyihir tua Gunung Suram tahu bahwa dia lemah. Apakah dia akan meminta bantuan? Harley Ye melihat ke belakang dari sisi Gunung Suram, merenung sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Master Tai. Bersambung. Bab 411. 3 lawan 1. Tidak. Master Tai menjawab dengan tegas, aku mengenal penyihir tua Gunung Suram. Dia sangat sombong. Dia berpikir bahwa tidak ada yang berani memprovokasi dia di sini dan buah ginseng spiritual pohon 5 warna sangat rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu, karena itu, dia tidak akan membiarkan orang masuk ke Gunung Suramnya, apalagi dalam keadaan lemahnya. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, dia mengatur banyak formasi pembunuhan di Gunung Suram. Stanley Wu mengambil alih percakapan dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Harley Ye, dia memiliki pola formasi pembunuhan di tangannya. Formasinya sangat mendominasi, jika ada yang lengah, Master Alam Kong Ming juga akan terbunuh. Ini bukan pertama kalinya kalian berdua datang ke sini. Harley Ye bertanya tanpa sadar setelah mendengarkan mereka berdua. Bukan pertama kali kami datang ke sini, beberapa kali sebelumnya kami dipukuli oleh formasi pembunuh itu. Master Tai menghela nafas, tapi kali ini, kami membuat persiapan penuh. Butuh waktu 80 tahun, aku sudah mempelajari semua formasi pembunuhan dengan seksama. 80 tahun. Biarpun Harley Ye sangat bertekad, mendengar waktu yang panjang ini, dia hanya bisa menggerakkan bibirnya. Sialan, orang ini juga dianggap sebagai orang yang berbakat untuk mencuri barang orang lain. Dia benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Roh melarikan diri dari jalan hantu, berubah menjadi roh fana, yin dan yang telah terbuka dan alam semesta telah menembus 8 penjuru. Ketika Harley Ye menghela nafas, Master Tai telah membentuk segel dengan tangan dan dia masih melantunkan mantra. Segera, Harley Ye melihat bendera formasi aktif di sekelilingnya, dengan Master Tai sebagai pusatnya, formasi bintang 5 muncul. Orang tua ini tahu banyak. Harley Ye terkejut, dia jelas merasakan fluktuasi ruang dari formasi besar di bawah kakinya. Artinya, apa yang akan digunakan Master Tai adalah metode rahasia yang menggerakkan ruang. Aku heran, dari mana asal-usul lelaki tua ini? Melihat Master Tai dengan sungguh-sungguh melakukan metode rahasia, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Stanley Wu. Aku hanya tahu dia sangat jalang, sangat luar biasa, kata Stanley Wu dengan sungguh-sungguh. Harley Ye membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Harley Ye, Stanley Wu menepuk bahu Harley Ye dan tersenyum misterius. Meskipun kamu memukulnya hingga hidung memar, jangan meremehkan orang ini. Dia dulu alam langit semu, tapi dia jatuh begitu saja ke tingkat 4 alam lingsu. Alam langit semu. Mendengar kata-kata tersebut, Harley Ye mau tidak mau kaget. Ayo pergi. Ketika mereka berdua berbicara, mata Master Tai melebar. Dan saat kata-katanya jatuh, bendera formasi memancarkan sinar spiritual dan formasi di bawah kaki mereka juga bekerja. Suara mendesing. Segera, ketiganya menghilang dalam sekejap. Saat muncul lagi, Harley Ye merasakan pancaran sinar spiritual di depannya dan kabut hitam dingin melonjak di depannya. Baru saat itulah Harley Ye melihat dengan jelas pemandangan di Gunung Suram. Kabut gelap mengamuk di sini mengandung roh jahat dan tanah di bawah kakinya juga hitam pekat, tanpa rumput dan tulang manusia terlihat di mana-mana. Ikuti aku, Master Tai memimpin, memegang sabuk dewa yang hanya tersisa beberapa helai bulu. Di belakangnya, Stanley Wu dan Harley Ye juga mengikuti. Sepanjang jalan, Harley Ye menggunakan mata keabadian dan melihat banyak formasi pembunuhan mengerikan yang tersembunyi di banyak tempat.
tetapi untuk beberapa alasan, Master Tai yang memimpin jalan tampaknya dapat melihat misteri di sini dan menghindarinya secara misterius, sehingga mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Orang tua ini tidak mudah. Melihat Master Tai di depannya, Harley Ye berseru lagi, untungnya dia yang memimpin. Jika orang lain tidak tahu misterinya, bukan tidak mungkin akan terbunuh. Tidak tahu berapa lama, ketiga orang itu berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Di depannya ada dinding batu. Di tengah dinding batu ada gerbang batu yang gelap. Gerbang batu itu diukir dengan tulisan segel dan ada karakter segel besar. Jelas, penyihir tua Gunung Suram tidak mau orang luar memasuki gerbang batu ini. Penyihir tua Gunung Suram ada di dalam. Master Tai mendesah. Tunggu apa lagi, ayo kita lakukan. Begitu Master Tai selesai berbicara, Stanley Wu tiba-tiba melangkah maju, aura melonjak kencang, melangkah maju dan tanpa sepatah kata pun, meninju gerbang batu dengan pukulan. Bang! Dengan raungan, gerbang batu hitam tebal itu dihancurkan oleh Stanley Wu dengan pukulan. Hati-hati! Master Tai dan Harley Ye melangkah maju satu demi satu, meraih Stanley Wu dan kemudian dengan cepat mundur. Begitu mereka mundur, kabut hitam membumbung di gerbang batu dan kemudian, satu demi satu, cahaya pedang gelap ditembakkan, masing-masing dengan kekuatan yang tak tertandingi dan jumlahnya membuat kulit kepala mati rasa. Lindungi! Master Tai melangkah maju, membuat segel dengan satu tangan dan melambaikan sabuk dewa dan sinar pedang hitam yang ditembakkan itu berhenti di udara. Menyusul teriakan ringan Master Tai, cahaya pedang hitam itu tiba-tiba menghilang. Penyihir tua, aku sudah lama tidak melihatmu, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Setelah menghilangkan cahaya pedang hitam, Master Tai memandang gua yang gelap dengan penuh minat. Tai, kamu lagi. Segera, teriakan dingin datang dari gua batu hitam. Ada apa? Tidak ingin bertemu denganku? Saat keduanya berbicara, mata keabadian Harley Ye mata sedikit menyipit. Meskipun gua itu sangat gelap dan ada kabut hitam yang bergejolak, dia masih melihat seorang lelaki tua duduk di genangan darah jauh di dalam lubang hitam. Pada saat ini, genangan darah melonjak dan aura berwarna darah tidak berhenti mengitari di sekitar penyihir tua Gunung Suram, tersedot ke dalam tubuhnya. Serahkan buah ginseng spiritual. Master Tai melihat ke gua batu dan tersenyum. Hanya mengandalkanmu. Penyihir tua Gunung Suram mendengus dingin. Lihat apa yang kamu katakan, bukankah masih ada aku? Stanley Wu menunjukkan dua baris gigi emas. Aku juga bukan seorang amatir. Harley Ye memutar lehernya, mengikuti Stanley Wu dan memutuskan untuk membunuh penyihir tua Gunung Suram hari ini, entah itu demi buah ginseng spiritual 5 warna, atau demi bayi-bayi yang dibunuh secara tidak adil. Kalian kalah jauh sekali. Penyihir tua Gunung Suram berteriak keras, bukannya menghisap darah ke dalam tubuhnya, dia malah terbang di awan gelap. Serang! Stanley Wu menyerbu ke depan dan mengambil satu langkah ke depan. Seluruh bajunya pecah dan memperlihatkan tubuh bagian atas dengan pola naga terukir di atasnya. Otot-ototnya seperti naga bertanduk, masing-masing bagian penuh dengan kekerasan daya ledak. Serang! Harley Ye juga bergerak, kekuatan tempur puncaknya meledak, cambuk dewa di tangan kirinya dan pedang Chi Xiao di tangan kanannya. Tinju Tyrannosaurus. Dengan raungan keras dari Stanley Wu, pukulan yang sangat mendominasi tiba-tiba menghantam. Tidak tahu kemampuan sendiri. Dalam kabut hitam yang bergejolak, telapak tangan kering menamparkan, Stanley Wu mengerang ke belakang. Teknik Feng Shen. Ketika Stanley Wu mundur, sosok Harley Ye sudah menyerang. Dia secepat angin, hampir tidak terlihat dan dalam jarak yang begitu dekat dan hanya ketika penyihir tua Gunung Suram terjerat dengan Stanley Wu, waktunya sangat akurat.
Ekspresi penyihir tua Gunung Suram membeku, jelas tidak menyangka bahwa Harley Ye, alam lingsu, memiliki kekuatan seperti itu dan pedang ini juga tak tertandingi. Jelek. Dengan percikan darah hitam, Harley Ye membuat serangan penentuan di awal, pedangnya menusuk bahu penyihir tua Gunung Suram. Kerja yang bagus. Stanley Wu melolong. Dia kagum dengan pedang Harley Ye dan semangat juangnya yang tinggi. Dia berbalik dan mengambil pisau besar dan bergegas maju dengan cahaya pisau besar. Mendengus. Penyihir tua Gunung Suram mendengus dingin, menghancurkan cahaya pisau dengan satu telapak tangan, lalu momentumnya menjadi kuat, membuat Harley Ye benar-benar merintih mundur. Kalian akan mati. Penyihir tua Gunung Suram berteriak dengan marah, kabut hitam membumbung di lengan bajunya dan kemudian formasi yang bobrok terbang keluar, berbaris di kehampaan, membentuk formasi pembunuhan yang menakutkan. Weng, weng. Meskipun polanya bobrok, itu sangat besar. Itu berbaris dalam kehampaan, dipenuhi dengan aura pembunuh. Setiap aura pembunuh seberat gunung raksasa. Di antaranya adalah naga dan Phoenix yang menari bersama, guntur dan bara api merajalela dan cahaya pisau, formasi pedang dan lautan darah bercampur menjadi satu, menelan esensi langit dan bumi dan menghasilkan momentum dengan kekuatan yang tak tertandingi. Formasi yang sangat kuat. Ekspresi Harley Ye berubah, biarpun bobrok tapi sangat mendominasi, dia percaya bahwa dia tidak sanggup melawan itu. Mati sana. Penyihir tua Gunung Suram berwajah garang dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia akan menekan dengan formasi besar itu. Penyihir tua, apakah menurutmu aku tidak ada? Master Tai mencibir, masih dengan menyegel dengan satu tangan, dia melambaikan sabuk aneh itu, langit dan bumi, hati misterius dan teknik Tao, semua formasi, dengarkan perintahku. Segera, ada badai petir di mana-mana di Gunung Suram dan formasi pembunuhan rahasia di mana-mana ternyata dipengaruhi oleh Master Tai. Serang. Mengikuti dengusan ringan Master Tai, sabuk itu melambai, menunjuk ke langit dan semua formasi pembunuhan ditujukan pada formasi yang turun dari langit. Bersambung.